Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Hafizudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat pekan yang ke-6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada para audien. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan juga usia untuk kembali menjalani puasa di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Untuk pekan ke-6 kali ini kami akan membahas tentang hak muslim macam. Yang pertama akan dijelaskan oleh padanya, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Haddasana Yahya bin Yahya qala qultu ala Malikin an Sumiyyi an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu faghfara lahu wa qala asyuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtunu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4940. Selanjutnya yaitu, di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma ta'udduna asyhada fikum? Qalu, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Qala, inna syuhada'a ummati idza qalu faman hum ya Rasulullah? Qala, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid
wa man mata fil batni fahuwa syahid. Artinya, siapakah di antara kalian yang terhitung mati syahid? Para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Nabi Muhammad berkata, kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku tentunya sangat sedikit. Para sahabat pun bertanya, lantas siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Siapa saja yang mati di jalan Allah, ia adalah syahid. Dan siapa saja yang mati karena terserang penyakit syahid. Siapa saja yang mati karena sakit perut, maka ia hadis riwayat Imam Muslim. Terima kasih. Terima kasih kepada Rifatul Ulumiyah yang sudah menyampaikan hadis riwayat Muslimnya. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rizki. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi pada hari ini. Dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Imam Abu Daud, dituturkan bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna ahlihi aw duna damihi aw duna dinihi fahuwa syahid." Artinya, siapa saja yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, nyawanya, atau agamanya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Darah hadis dari hadis ini yaitu An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtu. Di antaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata alegori adalah orang yang mati tenggelam di air. Para ulama berpendapat bahwa kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Lalu apa yang dimaksud dengan mati syahid? Ulama mengatakan bahwa maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizki yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan materinya oleh Amalia Lutfiah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya ada macam-macam mati syahid. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya, yang pertama syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Orang yang mendapat pahala di akhirat, akan tetapi tidak dihukumi syahid di kehidupan dunia. Mereka adalah meninggal dunia karena sakit perut, penyakit taun, orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dengan sebutan syahid. Orang-orang semacam ini, jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Mereka mendapat pahala syahid di akhirat. Hanya saja tidak sama dengan pahala orang yang mati syahid jenis pertama. Nah itu, ya, sok mana.
Baik, yang selanjutnya orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang terakhir yaitu syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang, ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa menafikan sebutan jihad. Jika orang ini gugur di medan perang melawan orang kafir, maka ia dihukumi syahid di dunia, sehingga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tanda-tanda orang yang mati syahid? Yang pertama yaitu mereka yang dapat mengucapkan syahadat menjelang kematian, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang sahih di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Hasan. Yang kedua, kematian yang disertai dengan basahnya kening dengan keringat atau peluh berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu dari Abu Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu bahwa ketika dia berada di Khurasan sedang membesuk seorang sahabatnya yang sakit, dia mendapatinya sudah meninggal. Tiba-tiba keningnya berkeringat, maka dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian seorang mukmin disertai keringat di kenannya. Di keningnya. Hadis sahih. Yang ketiga yaitu mereka yang meninggal pada malam Jumat atau siangnya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur. Yang keempat yaitu meninggal dalam keadaan syahid di medan perang, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Yang kelima yaitu mereka yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah bukan terbunuh. Yang keenam yaitu mati karena satu wabah, penyakit taun, berdasarkan beberapa hadis di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wabah taun merupakan kesyahidan bagi setiap muslim. Hadis riwayat sahih. Sebentar. Diulangin lagi dari yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu mereka yang meninggal pada malam Jumat atau siangnya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidaklah seorang Muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya dari siksa kubur. Yang keempat yaitu meninggal dalam keadaan syahid di medan perang, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Yang kelima, mereka yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah bukan terbunuh. Yang keenam yaitu mati karena satu wabah penyakit taun, berdasarkan beberapa hadis di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah taun merupakan kesyahidan bagi setiap muslim. Hadis sahih. Yang ketujuh yaitu mereka yang mati karena penyakit dalam perut.
Baik, terima kasih kepada Amalia Ayu Nurandini yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan oleh Najwa Aulani Zahro, kepadanya kami persilahkan. Ya, baik, kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tanda-tanda orang yang mati syahid yang sudah dijelaskan oleh Amalia. Yang ke-9 di sini, yang ke-8 di sini ada mereka yang matinya seorang wanita dalam nifasnya disebabkan melahirkan anaknya. Yang ke-9 yaitu mereka yang mati karena terbakar dan sakit bengkak panas yang menimpa selaput dada di tulang rusuk. Yang ke-10 yaitu mereka yang mati karena mempertahankan hartanya yang hendak dirampas. Yang 11 yaitu mereka yang mati karena mempertahankan agama dan dirinya. Yang ke-12 yaitu mati ketika melakukan amal soleh. Yang terakhir yaitu mereka yang dibunuh oleh penguasa yang zalim karena memberi nasihat kepadanya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keistimewaan, belum kedua. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keistimewaan mati syahid. Keistimewaan mati syahid dalam agama Islam dituliskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang mati syahid akan mendapatkan pahala yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi falyuqtal aw yughlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang artinya, karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 74. Yang selanjutnya, apakah korban wabah corona bisa disebut dengan mati syahid? Dalam hal ini, Imam An-Nawawi mengutip pandangan ulama bahwa mereka semua itu wafat dengan penderitaan dan kepedihan menahan sakit yang begitu hebat, sehingga mendapatkan derajat syahadah atau mati syahid. Derajat mati syahid dapat dilalui dengan beberapa jalan. Salah satunya adalah kematian, sebab wabah penyakit. Kalau hanya sebab gugur di medan perang, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan derajat mulia syahadah atau mati syahid. Yang selanjutnya yaitu mana cara memperlakukan jenazah karena mati syahid. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan cara memperlakukan jenazah mati syahid karena tidak semua jenazah mati syahid itu dalam keadaan perang saja. Akan tetapi, orang yang disebut mati syahid itu ada beberapa macam yang sudah dijelaskan di atas. Nah, adapun secara perlakuan terhadap jenazah, ulama membagi dua jenis syahid, yaitu orang yang gugur dalam medan perang dan orang yang meninggal di medan perang. Orang yang gugur di medan perang adalah jenis syahid yang tidak dimandikan dan disolatkan, sebagaimana sahabat yang gugur di zaman Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang meninggal bukan di medan perang adalah jenis syahid yang tetap diperlakukan seperti jenazah pada umumnya yang dimandikan, dikafani menggunakan plastik atau kain kafan. Sedangkan sekarang lagi ada wabah corona,
Jadi dikafankannya menggunakan body bags plastik untuk mencegah penularan. Dan setelah dikafankan, setelah itu disolatkan. Dan selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Aulani Jahro menyampaikan materinya. Mungkin itu saja materi yang bisa kasihkan. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada audien, silahkan untuk bertanya. Hei, balik. Baik, kami rasa cukup paham untuk materi kali ini. Mungkin kita langsung saja kepada kesimpulan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.